bersyukur Tuhan, kalau saat ini Tuhan kami masih berada dalam kehidupan ini, dalam dunia ini Tuhan. Kami percaya Tuhan itu bukan karena kekuatan dan kesehatan kami, tapi karena anugerah-Mu yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Untuk itu Tuhan, biar kami Tuhan boleh memuji-Mu Tuhan, membesarkan nama-Mu. Makasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Semuanya senang hari ini ya. Semuanya bersuka cita. Yuk kita sama-sama angkat pujian. Aku bersuka. Adalah sukacita di hatiku. Di hatiku. Di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku. Aku bersuka. Bersuka cita. Kasih Yesus diam di dalamku. Aku bersyukur. Bersuka cita. Kasih Yesus diam di dalamku. Ayo kita bersuka cita. Adalah sukacita di hatiku. Di hatiku. Di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku. Aku bersyukur. Bersuka cita. Kasih Yesus diam di dalamku. Aku bersyukur. Bersuka cita. Kasih Yesus diam di dalamku. Aku bersyukur. Bersuka cita. Kasih Yesus diam di dalamku. Aku bersyukur. Bersuka cita. Kasih Yesus diam di dalamku. Amin. Oke. Nah adik-adik, sekarang kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, biar bagaimanapun Allah itu tetap baik dalam hidup kita. Tuhan Yesus itu tetap ajaib bagi hidup kita. Walaupun sekarang kita merasa semua dibatasi. Mau bertemu teman tidak bisa. Mau ke sekolah bertemu dengan guru pun tidak bisa. Kita tetap di rumah. Tapi percayalah, semua itu untuk kebaikan kita. Dan Tuhan Yesus itu ajaib adanya. Dan besar kuasanya bagi kita. Mari adik-adik kita siapkan hati kita menyambut firman Tuhan. Kita akan angkat pujian besar dan ajaib akan. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa. Mulia nama-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa. Mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari kita berdoa untuk siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih bahwa kami sudah memuji, membesarkan nama Engkau. Saat ini Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami, ajar kami duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu Tuhan hari ini boleh menjadi kekuatan bagi kami, menjadi penolong bagi hidup kami. Terpujilah Engkau Allah kami yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Ya,
Kita buka di Alkitab kita, yaitu Kejadian 42. Oke, kalian buka. Ya, di situ perikopnya mengatakan bahwa saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir. Kenapa mereka pergi ke Mesir? Ternyata adik-adik, pada saat itu Mesir mengalami suatu kelimpahan. Selama 7 tahun di Mesir mengalami kelimpahan. Tetapi setelah 7 tahun mengalami kelimpahan, di Mesir atau di seluruh bumi 7 tahun kemudian mengalami kekeringan. Jadi apa yang dikatakan oleh Yusuf kepada Raja Firaun, bahwa 7 tahun mengalami suatu kelimpahan, 7 tahun mengalami kekeringan, mimpinya Firaun ternyata benar. Yusuf akhirnya diangkat menjadi Perdana Menteri, ya, atau mangku bumi. Nah, waktu mengalami kekeringan 7 tahun, Yusuf menjual gandum ke rakyat-rakyatnya. Dan juga seluruh bumi pada datang ke Mesir. Karena terjadi suatu kelaparan yang sangat hebat, yang sangat luar biasa. Karena lama sekali 7 tahun. Termasuk di negeri Kanaan. Nah, Yakub tinggal di Kanaan. Yakub mendengar bahwa di Mesir ada bahan makanan atau gandum, maka Yakub memerintahkan anak-anaknya untuk pergi ke Mesir untuk membeli bahan makanan. Sampai di Mesir, mereka menghadap kemana? Perdana Menteri atau mangku bumi. Dan mereka sujud sampai tanah. Yusuf melihat, wah, itu saudara-saudaranya. Tapi Yusuf mengenalinya. Tetapi saudara-saudaranya tidak mengenali bahwa itu Yusuf yang sudah menjadi Perdana Menteri. Nah, Yusuf berbicara kepada mereka, kalian pengintai ya? Terus mereka bicara, kami bukan pengintai, kami dari Kanaan. Kami ingin membeli bahan makanan yaitu gandum. Kami dari 12 orang, kami ini bersaudara dari satu ayah. Tetapi yang bungsu ada di rumah bersama ayah di negeri Kanaan. Dan satunya lagi sudah tidak ada. Akhirnya Yusuf bicara, sudahlah, kamu ini memang pengintai. Akhirnya mereka ditangkap. 10 orang ini, kakak-kakak mereka, ditangkap oleh Yusuf, dimasukin penjara. Berapa lama? Nah, 3 hari lamanya adik-adik di penjara. Akhirnya 3 hari Yusuf memerintahkan bahwa kalian akan kubebaskan. Tetapi ada satu yang harus kami tahan. Kenapa ditahan? Karena Yusuf memerintahkan bahwa anak yang bungsu yang ada di Kanaan, kamu harus bawa kemari. Akhirnya mereka berunding. Akhirnya Simeon lah yang menjadi disandra, atau mereka yang Simeon ini dipenjara lagi. Akhirnya Simeon dibelenggu di hadapan saudara-saudaranya. Habis itu kakak-kakaknya atau saudara-saudaranya pulang ke Kanaan. Mereka membawa gandum, ya, berkarung-karung untuk pulang ke negeri Kanaan. Nah, Simeon di penjara, mereka dibelenggu. Nah, 9 kan, yang 1 di penjara Simeon, dan 9 ini pulang. Nah, dalam perjalanan mereka pulang, mereka beristirahat. Ya, karena sudah malam, mereka beristirahat. Nah, waktu beristirahat, akhirnya ada yang ngasih makanan kepada keledainya. Nah, waktu ngasih makanan ke keledainya, dibukalah gandum itu, ternyata ada uangnya. Wah, mereka takut. Ini uang dikembalikan oleh Perdana Menteri. Wah, mereka takut. Nah,
Akhirnya mereka takut itu, mereka ngasih makan, setelah itu mereka siap-siap lagi. Akhirnya besok paginya mereka berjalan kembali ke negeri Kanaan. Sampailah di negeri Kanaan, mereka ketemu oleh ayahnya Yakub, dan mereka menceritakan kepada Yakub ayahnya. Terus Yakub bicara, "Kamu telah membuat aku kehilangan anak-anakku. Yusuf sudah tidak ada. Sekarang Simeon sudah tidak ada lagi. Dan kamu minta Binyamin kamu bawa ke Mesir." Yakub sedih. Yakub tidak mau Binyamin, adiknya yang bungsu itu, untuk dibawa ke Mesir. Akhirnya adik-adik, Ruben bicara, ya, anaknya Yakub, yaitu Ruben bicara, "Ayah, serahkanlah kepadaku. Ruben akan si Binyamin akan kubawa ke Mesir. Aku bertanggung jawab, ayah. Pasti akan kukembalikan." Yakub, "Jangan, Ruben. Aku tidak akan mengizinkan Binyamin untuk dibawa pergi ke Mesir. Aku khawatir. Ayahnya bilang gitu, adik-adik. "Aku khawatir, takut Binyamin tidak kembali lagi. Sudahlah, jangan kamu paksakan, Ruben." Nah, adik-adik, begitulah ceritanya bahwa Yakub sedih karena Binyamin, anak yang paling bungsu, akan dibawa ke Mesir. Mereka sedih, ya, Yakub sedih, tapi Ruben tetap memaksa. Nah, begitulah adik-adik cerita dari firman Tuhan pada saat ini, bahwa mereka tidak si Yakub tidak mengizinkan. Nah, kita mau belajar firman Tuhan pada saat ini, ya. Kita buka ayat hafalan kita yuk. Ayat hafalan kita yaitu Efesus 4 ayat 31. Ya, segala kejahatan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Nah, itu firman Tuhan, ayat hafalan kita pada minggu ini. Ya, yuk kita berdoa semuanya, tangannya dilipat. Iya, yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar cerita tentang saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir. Kami belajar Tuhan bahwa begitu luar biasa penyertaan Tuhan memimpin keluarga Yusuf, sehingga keluarga Yusuf mendapatkan makanan. Sehingga kita mau belajar Tuhan untuk mengasihi untuk pada saudara-saudaranya. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, sampai jumpa. Gimana adik-adik? Terberkati oleh firman Tuhan yang telah disampaikan? Pasti terberkati kan? Sekarang kakak akan memimpin doa penutup. Mari berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Kak Heri. Berkati kami Tuhan agar dapat menjalankan firman Tuhan tersebut dalam kehidupan sehari-hari kami. Berkati juga kesehatan kami semua Tuhan, agar terlindungi dari segala macam bahaya dan pandemi yang sedang terjadi sekarang ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin.